Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita semua di kajian rutin pimpinan nanti memperlihatkan di kunjung 2 yang mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat berkah dan rahmat bagi kita semua. Pertemuan kita insya Allah adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kelak pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah SWT, kita termasuk yang dilindungi Allah SWT. Rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan kita bertemu di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita niatkan untuk lillahi ta'ala. Dengan Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sebenarnya amal itu dengan niat, dan seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka membangun niat kita lillahi ta'ala. Allah SWT berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian salam dan salam kita sampaikan sekarang kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kalau di pengajian ranting lain biasanya pengajian dulu, kemudian datang permunculan macam-macam. Kalau di sini permunculan dulu, kemudian kajian. Beda-beda ya caranya. Saya diminta untuk isi kajian tafsir, dan saya bertanya tafsir sampai mana. Maka untuk memulai dari awal ini ingin saya sampaikan tafsir dari surat Al-A'la saja. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya ya. Kita baca Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah, kita baca surat Al-Alaq, surat Makkiyah bersama-sama. Dan kita artikan surat Al-Alaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan makhluknya. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah qaddara menetapkan kadar-kadar masing-masing, dan fahada memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang telah menumbuhkan al-mar'a, yaitu rumputan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, maka kemudian Allah SWT menjadikan rumputan tersebut ghutha'an, yaitu kering dan kemudian kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kemudian Allah SWT berfirman, kami akan membacakan Al-Quran kepada ya Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, innahu, sesungguhnya Allah SWT ya'lamul jahra, mengetahui yang tampak dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan untukmu ya Muhammad, yaitu urusan Allah mudahkan untuk Nabi Muhammad, urusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian adzakir, maka berilah peringatan. Inna fa'di dzikra, sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat, ya, bermanfaat. Saya dzakar mayas, yang bermanfaat dengan peringatan tersebut orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabu al-ashqa, dan orang-orang kafir justru akan menjauhkan mereka adalah al-ashqa, orang-orang yang celaka. Alladzi yaslan nar kubra, yang mereka akan masuk neraka al-kubra, itu neraka yang besar, ya, apinya. Kemudian summa la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka di neraka tidak hidup di dalamnya dan juga tidak merasakan mati. Ini juga kita bahas. Bismillah. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu ya Muhammad. Al-khitabu huna li Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya, khitabnya untuk Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sucikanlah Rabbmu, nama Rabbmu yang maha tinggi. Ini untuk Rasulullah SAW. Dan ketika ada khitab untuk Rasulullah SAW, maka di sini ala salah satu aksamin, ada 3 hal. Maksudnya yang pertama, ayakum ad-dalil ala annahu khusun bihi fayahtassu bihi. Dalil menunjukkan bahwa ini khusus bagi Nabi. Maka ini hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabisma rabbika a'la. Ya Muhammad, sucikanlah Rabbmu Allah yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, ayakum ad-dalil ala annahu amun faya'um. Ini menunjukkan bahwa khitab untuk Rasul SAW ditujukan, tetapi dalil ini untuk seluruh orang, seluruh umat. Kita ayakum ad-dalil ala annahu amun faya'um. Maka kemudian dalil ini menjadi umum untuk siapa saja. Sucikanlah Allah, siapa saja. Kita semua sucikanlah Allah, ya kan? Maka siapa saja mensucikan Allah. Yusabbihu lahu ma samawati wa ma bertasbih. Apa yang ada di langit, apa yang di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus sering bertasbih. Subhanallah, subhanallah, suci Allah. Kemudian yang ketiga, alla yadulla dalilun ala hada wa la ala hada wa yakunu khassan bihi lafdhan aman lahu walil ummati hukman. Jadi dalil ya tidak untuk ini dan untuk itu, tapi secara lafaz khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi maknanya untuk seluruh umat. Walaupun secara lafaz untuk Nabi Muhammad, tapi maksudnya untuk umatnya juga termasuk. Ini makna dari ketika ada ayat khitabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Dan Allah SWT, ya, Ar-Rahman Al-Aziz, Ar-Rahman Al-Aziz. Allah semayang di atas arsy. Al-Aziz tahu tinggi, ya. Makanya arsyuhu alal ma, ya. Dan arsy Rahman ada di atas air, ada di atas air. Di langit ketujuh itu ada air, kemudian ada arsy Rahman, ya. Nah, kemudian menunjukkan bahwa Allah maha tinggi, Allah maha tinggi. Sabbih an-nasih Allah an kulli ma la yaliq bi jalalihi wa 'azamatihi. Sucikanlah Allah dari setiap apa yang tidak, ya, sejalan dengan keagungan Allah dan dengan kemuliaannya. Maka at-tasbih at-tanzih itu mensucikan. Jika kita mengatakan subhanallah annani unazzihullaha an kulli su', maka kita mensucikan Allah dari segala yang tidak baik. Ketika kita ngomong apa? Subhanallah, kita sedang mensucikan Allah dari segala hal yang tidak baik. An kulli aibin, dari segala kekurangan. Allah tidak ada kekurangan. Maha suci Allah SWT. An kulli naqsin, ya, dari segala kekurangan, aibin, celah dan sebagainya. Ya, maka di sini ada nama Allah. Wa lihada kana min asma'illahi ta'ala as-salam al-quddus. Ya, maka di antara nama Allah yang mulia ada nama as-salam dan al-quddus. Li'annahu munazzahun an kulli aibin. Karena itu adalah menghilangkan dari segala aib, kekurangan ataupun celah dan sebagainya. Masyaallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kita manusia, ya, tidak punya apa namanya kemampuan untuk
selalu di alam dunia ini. Ya, manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah Rabbikal A'la. Ya, Allah adalah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Kemudian Rabbika, Rabbmu. Apa itu Rabb? Ma'nahu al-Khaliqu al-Maliku al-Mudabbir di jami'il umur. Makna al-Rabb, al-Rabb diartikan dalam terjemahan Tuhannya. Tapi punya arti khusus al-Rabb itu. Yang pertama adalah al-Khaliq, yang menciptakan. Kemudian al-Malik, yang menguasai, yang berajai. Malikin nas, aja manusia. Yang namanya Malik punya hukum, yang menguasai punya hukum. Kemudian yang ketiga al-Mudabbir li jami'il umur, yaitu yang mengatur semua urusan. Al-Mudabbir li jami'il umur, itu makna Rabb. Ya. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir li jami'il umur. Allah Malik, Allah Al-Mudabbir, yang mengatur urusan semua. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam semesta, yang mengatur alam semesta. Itu makna Ar-Rabb yang keempat adalah Ar-Razik atau Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Maka orang kafir ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki padamu, siapa yang mengatur urusanmu, siapa yang merajaimu, menguasaimu, maka akan menjawab Allah. Jawab Allah. Ini mereka punya tauhid uluhiyah. Tetapi ketika ada diminta untuk tauhid al-uluhiyah, yaitu untuk hanya Allah yang disembah saja, hanya Allah yang disembah saja, maka kemudian mereka tidak mau menyembah Allah SWT. Ya. Maka ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW berkata sama Abu Jahal, ya Abu Jahal, seandainya kau katakan satu kalimat saja, maka sungguh Quraisy akan menguasai Arab, dan Arab akan menguasai dunia dengan kalimat ini, yaitu La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka berkata Abu Jahal, apakah engkau ingin menjadikan untukmu hanya satu Tuhan? Tidak ya Muhammad, tidak. Jadi Abu Jahal tidak ingin punya satu Tuhan, karena Tuhannya orang Makkah itu banyak. 360 berhala itu mengelilingi Ka'bah sebelum Islamnya Fatimah ke-8 Hijriah. Bayangkan banyaknya sekali. Belum di rumah-rumah, bisa dari kayu, bisa dari batu, bisa dari pohon. Dan berhala yang paling besarnya berhala Ubal, Manat, Uzza, Latah. Ya, berhala yang paling besar itu berhala itu. Latah itu berhala dari orang yang namanya Latah, orang Taif, yang bikin roti dicampur air atau samin, kemudian dibagikan ke orang-orang yang haji. Latah mati, kemudian Latah dibuatkan patung di kuburannya, disembah. Jadi Taif. Iya, karena orang baik. Karena orang baik. Makanya nggak usah bikin patungnya kamu kodam. Ya, karena orang baik. Terus kemudian Uzza itu berada 3 pohon besar yang di atasnya ada rumah. Itu Uzza. Yang ketika Fatimah dihancurkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika dihancurkan muncul jin wanita, rambutnya panjang, keluar dari pohon tersebut. Langsung dibunuh sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Akhirnya manusia bisa membunuh
Jin. Kalau panjenengan lagi nekor, pipitan sama singa itu pipit. Kemudian kalau perhelatan dihancurkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian ada berhala Manat yang menghancurkan Abu Sufyan, berhala Manat. Yang kemudian berhala Hubal di Mekah. Yang ketika Abdullah masih kecil mau disembelih oleh Abdul Muthalib, bapaknya, maka akhirnya nggak boleh sama keluarga, jangan, hanya diundi antara Abdullah dengan 10 unta, sampai 10 kali yang keluar Abdullah terus, baru kemudian yang 11 kali keluar unta. Maka harga nyawa orang Muslim, orang hidup dulu itu 100 unta. Jadi itu di depan Hubal, berhala Mekah. Itu berhala mereka. Awalnya itu ada orang yang baik dijadikan patung, akhirnya jadi sesembahan. Wala tadarunna ayatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yarusa wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kata mereka kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, alihatakum wadda wala suwa'a wala yarusa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang saleh di masa Nabi Nuh alaihissalam dibuat patung kemudian disembah. Setan membisikkan pada generasi-generasi setelah generasi awal itu Tuhan sembah saja. Akhirnya disembah. Jadi ini awal penyembahan begitu, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir itu mengakui Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang merajai dan sebagainya. Tapi kalau disuruh hanya Allah disembah, mereka enggak mau. Kan bagi mereka ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah ini, bagi mereka ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah ini, kalau ditanya siapa yang menghidupkan, mematikan, siapa yang mematikan, yang menghidupkan, ya dari yang mati ke hidup, karena hidup birul amr, dan siapa yang mengurus urusan rasanya Allah, maka mereka mengatakan Allah. Ya, surat Yunus ayat 31 itu mereka, ya, bahwa yukiruna bi anna Allah lahu, mereka meyakini bahwa Allah SWT ada baginya kerajaan, itu Allah merajai dan Allah yang menciptakan. Walakinna ya'buduna ma'ahu ghairahu, tetapi orang kafir itu menyembah, ya, bersamanya ada Tuhan yang lain. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kata saya bahaya minal jahil, ini adalah termasuk bentuk kejahilan. Kita tuqiru bi anna Allah wahdahu huwal khaliq wal malik wal mudabbir al-umur kulliha wa ta'budu ma'ahu ghayrahu. Bagaimana mereka mengakui Allah sebagai yang disembah saja, sebagai pencipta, sebagai malik, sebagai mudabbir, al-mudabbir, ya, dan umuri kulliha, semua urusan semuanya. Tapi mereka masih menyembah selain Allah. Na'udzubillah min ini kejahilian mereka. Ini kejahilian mereka. Ya. Makanya Allah SWT berfirman, "Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum." Sembahlah, ya, Rabbakum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Aina ta'buduna ghairah, janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Allah SWT yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Ya. Aujada minal adam, menjadikan ada dari yang tidak ada. Kullu makhlukat aujadahu Allah. Setiap makhluk Allah yang menjadikan ada. Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang menciptakan. Kemudian Allah SWT menyempurnakan
penciptaannya semua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia termasuk di antaranya ya, sempurna, matanya tetap di depan, ya kan? Rambutnya di atas, telinganya di samping, mulutnya di depan bisa berbicara, kakinya di bawah. Seandainya kaki di atas bagaimana? Ya, nah itu makanya manusia itu sempurna. Yang Allah SWT menciptakan dengan sempurna. Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Ya, semuanya Allah sempurnakan penciptaannya, bahkan berpasang-pasangan, ya. Semuanya berpasang-pasangan. Sehingga kemudian kalilah berkembang biakan, Allah sempurnakan semua. Ya. Kemudian walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menentukan kadar makhluknya sesuai dengan kadarnya, fahada, maka Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Ya. Allah tentukan kadarnya. Makanannya hewan ini apa, makanannya hewan ini apa, manusia makanannya apa, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian umurnya manusia ini berapa dan sebagainya, Allah menentukan semua. Fahada, dan berikan petunjuk itu sesuai dengan apa yang diperlukan oleh makhluk tersebut, Allah berikan. Ya. Sebagian ayat Allah SWT wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan sesuatu, Allah tentukan kadarnya. Ya, fahada Allah berikan hidayah, yasmal hidayah as-syar'iyyah wa hidayah al-qaumiyah. Ya. Kemudian selanjutnya ayat selanjutnya apa? Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Dan Allah Ta'ala akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan, menumbuhkan al-mar'a, yaitu rumput-rumputan. Walladzi akhrajal mar'a, rumput-rumputan, sampai Allah yang menciptakannya. Dan itu sangat manfaat buat siapa? Mereka yang hidup memanfaatkan rumput, seperti hewan ternak, dan semuanya memanfaatkan rumput. Dan rumput ciptaan Allah ini manfaatnya luar biasa. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, Faja'alahu gusa'an ahwa. Ya. Kemudian Allah jadikan bentuk kering, ya, kehitam-hitaman, seperti apa? Awalnya itu pohon jati itu hijau, tapi ketika di waktunya maka dia akan kering kerontang, hitam-hitam. Kemudian berhujan, jadilah menghijau lagi. Demikian juga rumput. Awalnya hijau, ketika musim kemarau kering hitaman. Kemudian datang lagi hujan, menjadi hijau kembali. Ya, apalagi yang disebut rumput teki, ya kan? Dipangkas tumbuh lagi, dipangkas tumbuh lagi. Rumput apa? Teki. Ya, itu ya. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah ciptakan ini menunjukkan bahwa semua yang Allah ciptakan itu manfaat. Semua yang Allah ciptakan manfaat, ya, dimanfaatkan oleh makhluknya. Sanadru kafala illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Hadza wa'dun min Allah Subhanahu wa ta'ala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ana yuqri'ul Qur'an wa la yansahu Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya akan membacakan kepada siapa? Al-Quran, Rasulullah, dan Rasul tidak akan lupa.
Jadi apa yang dibacakan kepada Rasulullah akan tidak akan lupa. Ya. Rasulullah akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Antansahu, ya, yaitu Rasul melupakannya. Tapi itu semua karena kehendak siapa? Allah SWT. Fal amru biyadi. Karena urusan ada di tangan Allah. Maka kehendak juga karena Allah SWT. Tapi ini tidak karena falatansa. Tapi memang ketika dibacakan Al-Quran tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, ya, karena apa? Al-amru biyadi azza wa jalla. Karena urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena Allah Ta'ala ya'lamul jahra. Ma yajharul insan yatakallamu masmu'an. Apa yang manusia ucapkan, yang ucapannya yang didengar itu Allah mendengar. Yang keras, ya kan? Allah udah mendengar. Yang tersembunyi, Allah udah mendengar. Ma yakunu khafiyan la yadhar, atau yang tersembunyi yang tidak tampak. Allah SWT tahu semuanya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu semuanya. Apa yang ada dalam jiwanya baru hanya sebatas kentek saja Allah tahu. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsihi. Allah tahu. Ya'lamu jahra wa ya'lamu aidan ma yakhfa. Apa yang ada pada jiwa manusia itu Allah tahu. Makanya Allah tahu ketika ada orang yang niatnya baik, Allah kan tahu. Ketika ada orang yang niatnya jelek, Allah tahu. Ya. Mana siapa yang punya niat baik, kemudian dia beramal dengan amal tersebut, falahu hasanah kamilah. Falahu asru bi amsi amsali ila sab'i mi'ati dhikrin ila ta'afin kasir. Siapa yang berniat amal baik kemudian dia mengamalkannya, maka baginya lipat ganda amal 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat sekali. Saking banyaknya kita terhitung sampai begitu kan? Yang masya Allah, ketika orang niat baik diamalkan, pahalanya dilipat gandakan. Seperti baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, sedekah 700 kali lipat. Kemudian pahala sabar tidak ada batasnya. Pahala sabar tidak ada batasnya. Namun kalau sabar, batasan pahalanya tidak ada salah itu. Biwari hisabin, tanpa ada batas. Itu pahala sabar. Sabar dalam ketaatan. As-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam apa? Ketaatan. Orang sholat perlu sabar, perlu supaya tidak cepat-cepat sholatnya tidak rusak, ya. Harus khusyuk, tumanina, sabar sholat. Ke masjid saja harus sabar. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus datang ke masjid itu perlu kesabaran. Sabar itu maksudnya ketaatan. Sabar ke masjid. Tidak pakai ngantuk ya. Anak azan kesel ya. Ke masjid ya kan. Harus sabar. Padahal itu awan asar kan. Anak-anak itu kan asar paling enak tidur. Ya, maka kemudian dia harus bangun ke sholat asar. Aduh, kalau musbah itu awan ya kan. Kemudian dia harus ke asar ke masjid. Sabar, harus sabar. Ketaatan harus sabar. Bukan masalah salat saja, yang lainnya juga harus sabar. Ini sabar yang pertama, sabar yang kedua, sabar dari maksiat. An-maksiatillah. Menjaga dari apa? Maksiat. Jangan maksiat itu.
mata, ya sama sih. Nama Allah menciptakan ini hidup. Dalam hadis hidup itu untuk menutup mata ketika musnah. Kenapa Allah menciptakan paha? Dalam hadis karena paha itu untuk menutup kemaluan supaya tidak maksiat. Tidak maksiat. Kenapa Allah menciptakan dua bibir yang doer, yang besar ini? Ada yang tipis juga. Menutup supaya tidak ngerasani, tidak nuduh orang, tidak membenci, ya, tidak memfitnah, tidak memprovokasi dan sebagainya. Ini ada dua bibir, hadisnya ada itu. Semua diciptakan ada hikmah ini. Idak loro, bibir tebal dua, nanti bisa. Nah, kemudian dua paha, itu ada manfaatnya Allah cipta. Supaya menjaga dari maksiat. Dari apa? Dari maksiat. Nah, supaya tidak maksiat. Makanya sabar dari maksiat itu berat. Sabar dari taat berat. Kecuali bagi orang yang Allah mudahkan. Semoga kita dimudahkan semua. Yang ketiga, sabar dari musibah, ujian, dan bala harus sabar. Ini makna sabar. Sabar itu, orang sabar itu balanya tanpa batas. Maka itu orang beramal, niatnya dia amalkan, itu pahalanya banyak. Kalau dia udah niat, ya, tapi nggak diamalkan, dia dapat satu pahala penuh. Ya, dapat satu pahala penuh. Siapa yang niat untuk beramal soleh, tidak dikerjakan, dapat pahala satu penuh. Nanti malam saya mau tahajud. Ternyata ada subuh bang. Tahajudnya tapi sudah punya pahala nih. Iya. Kemudian niatnya ikut terus saja. Apa? Niatnya ikut terus kalau niatnya niat yang kuat, insya Allah bisa. Niat ketiduran. Kalau misalnya belum pernah bangun malam, kan ada alarm. Manfaatkan alarm supaya bisa bangun. Atau sholat sendiri, misalnya Pak Haji bangun, Pak Haji bangun direkam. Direkam sendiri misalnya. Itu cara manfaatkan jajan kita untuk kebaikan yang bisa. Barang kali 25 kali lah, kawan. Terus mulai yo. Iya, orang Muslim sebenarnya ya, sholat malam. Sholat malam itu penting. Dan sholat malam Pak. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Kalau Al-Furqan kan tanda Ibadur Rahman, mereka adalah orang yang yabituna li rabbihim, melalui malamnya li rabbihim untuk kepada Allah mereka. Sujada, sujud wa qiyamah. Sujud dan berdiri. Sholat malam. Ya kan? Kata junubum an madaji. Ya, mereka itu jauh abunya dari tempat tidur. Abunya Muslim yang baik, tapi kalau nggak sholat malam ya dikoreksi sedikit. Saya mau gini, kita sama-sama fastabikun khair. Ayo sholat malam. Allah turun ke langit dunia disebut di malam yang terakhir. Ya. Ila sulusil lail akhir yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Lail turun ke langit dunia. Allah seperti taman terakhir. Siapa yang minta akan dikasih, siapa yang minta ampun akan diampuni, yang minta rahmat akan dirahmati. Apa yang kita minta akan dikasihkan. Seperti taman terakhir, Allah turun ke langit dunia. Bukan rahmatnya, bukan apa, tapi Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Orang Muslim itu ya sholat malam. Sholat malam penting, sholat malam itu. Ini, jadi kalau ingin baik ya sholat malam. Ada pepatah kan? Antara berulang sahirul layal. Siapa yang menginginkan
ya kebaikan, antara berula, ya kan? Saya melayani, maka dia hidupkan malam. Dia hidupkan malam. Untuk apa? 3 jam apa? Piala dunia. Untuk salat marah. Ada orang yang malam paling buat ke kamar kecil saja. Yang itu tidurlah. Maka ketika kita tidur, Pak, kita lagi diikat dengan 3 ikatan setan. Caranya gimana supaya tidak diikat dengan ikatan setan? Doa sebelum tidur. Yang kedua, bangun, alhamdulillah, ahyana, adana, anatana, wabarin. Yang ketiga, ambil air wudhu, sholat. Bukan itu lagi, jadi sholat. Maka 3-3-nya akan pas. Dan hari itu dia akan merasakan hari yang indah, pagi yang indah. Kalau orang sholat tahajud, paginya merasakan apa? Seger, keindahan, Masya Allah. Tenteram ya Pak ya. Ayam hatinya ayam. Ayam, orang yang sholat tahajud malam itu ayam. Paginya ayam Insya Allah. Bikin utang dulu. Utang tidak dipikir, tapi hatinya ayam. Insya Allah lebih ayam daripada yang nggak sholat tahajud. Makanya kalau tahajud bilang kepada Allah, ya Allah, aku ingin bisa lunasi utang-utang ya Allah. Utangku banyak ya Allah. Minta kepada Allah terus. Ayam kok jadi utang. Iya, jadi apa? Minta kepada Allah, Allah kan yang kasih, betul? Minta apa saja kepada Allah, Allah kasih. Dan ingat, minta kepada Allah terus yakin. Kalau nggak yakin nggak akan dikasih. Dia akan dikasih kalau nggak yakin. Ya. Nah kalau mengetahui apa yang nampak maupun yang tidak tampak, dan kita di dunia menghukumi manusia secara dohirnya. Oh dia sholat di masjid, oh dia sholat mukmin, ya kan? Oh masya Allah dia orang baik, kan begitu. Masalah dia sholatnya ria, dia sholatnya niatnya bukan karena Allah, hanya Allah yang tahu dia. Nah ini ketika nanti di akhirat yang ditampakkan di hadapan Allah itu apa yang rahasia-rahasia hati ditampakkan, niatnya jeleknya semuanya Allah yang akan menghitungnya. Di hari yang ditampakkan apa yang tersembunyi di surah At-Taurat, yaumatun bersarabi. Nah itu Allah akan tahu semuanya. Orang memperti apa batu hitam kegelapan hitam, Allah tahu. Sebut kecil aja Allah tahu. Ya. Dan yassiruka al-Islam. Ini itu janji Allah SWT, janji Muhammad SAW. Ya. Ayyisayrahu bil-Yusra. Allah akan memberikan kemudahan bagi Nabi SAW dalam segala urusannya, yaitu perkara yang mudah, antakuna umuruhu muyassaratan, menjadikan urusan-urusan Nabi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siyama fi ta'atillah, apalagi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa untuk kita semua. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, maka fi ta'atillah, hidup kita dalam ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai hidup kita bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai itu. Ya. Kalau ini untuk kebaikan maka harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah fadzakir in nafa'atin, maka peringatan pelajaran, ya, karena itu peringatan pelajaran manfaat bagi orang yang mau mengingat, itu orang mukmin, ya, orang-orang mukmin ini adalah orang yang
mau mengambil peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi mereka. Kalau ini manfaat, maka ambillah pelajaran peringatan untuk mendapatkan kemanfaatan. Dan siapa yang mendapatkan manfaat, yaitu orang mukmin. Orang mukmin diberi peringatan akan ingat, diberi nasihat akan ingat. Maknanya agama itu nasihat. Hati itu nasihat, agama adalah nasihat. Ya. Maka agama itu nasihat. Kalau ada yang minta nasihat, beri nasihat. Rasulullah mengatakan di antara hak kewajiban muslim dan muslim lain nasihat. Dan sohakan fansohu. Kalau ada yang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ya, nasihatilah. Itu bagian dari takwa, menasihati kaum muslimin, menasihati saudara kita, menasihati teman-teman kita. Itu takwa. Sebaik-baik pekerjaan adalah takwa. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Maka yang akan mengingat adalah orang-orang yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. May yakhsha, yakhafu khaufan an ilmin bi'azamatil khaliq. Dia takut kepada Allah dengan ilmu dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khasyat adalah takut yang dilahirkan dari ilmu. Itu khasyat. May yakhsha, yakhafuhu khaufan an ilmin. Dari ilmu yang dia ketahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khauf juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faman yakhsha Allah wa yakhafu Allah idza dzukira wa ru'ida bi ayatillah itta'adha wa intafa'a. Siapa yang takut kepada Allah, siapa yang dia takut kepada Allah SWT, maka ketika diberi peringatan, diberi nasihat, dia akan mengambil nasihat itu, manfaat nasihat tersebut. Cuma kadang orang dinasihat juga harus melihat kondisi yang dinasihati. Orang dinasihati harus tahu apa tata krama cara menasihati, bagaimana kondisi orangnya, kondisi lingkungan orang tersebut dan sebagainya. Ada pernah orang duduk-duduk di jembatan, ada maghrib, kata orang yang sudah ngaji, ngomong sama orang yang baru main bola, pemuda baru main bola pulang, biasanya kan pulangnya maghrib ya, nggak sholat ya, atau sholat di rumah mungkin. Dia bilang, sholat kan pengen di neraka. Nah itu ada. Ketika pemuda-pemuda yang baru capek main bola ini dibilang pengen di neraka, hanya siapa? Oh sama itu yang usdah, urusan cewek-cewek kata dia. Urusan neraka, urusan surga Allah sama itu. Karena caranya tidak baik, omongannya, bahasanya tidak baik. Tapi ketika saya pernah baca ada orang pemuda yang menasihati tukang amun. Kamu dengar aja sholatlah kata pemuda itu. Malah dia pakai handphone terus musik. Dia sampaikan kepada gurunya, ya kenapa saya sampaikan dia supaya kalau dia asik sekali dengan musiknya di headsetnya. Maka sang guru bertanya, besok di waktu yang sama saya dibawa. Akhirnya saya datang ke orang yang lagi amal ini, waktu maghrib berkumandang, kemudian saya ini memberi nasihat. Memberi nasihat dengan ayat Allah SWT. Kalau sudah sholat maka datanglah waktu untuk sholat. Apakah kamu tidak sholat? Ada itu kenal ya syekh. Ayo sholat. Maka diajak sholat, pemuda yang lagi amal ini mau. Jadi caranya ada metode, cara dakwah, usulnya.
Kadang kita niatnya baik, tapi caranya nggak baik, akhirnya malah jadi musuh, jadi pemerang. Itu maka harus melihat bagaimana. Maka Nabi SAW dakwah dengan sangat lembut sekali, sehingga orang-orang yang keras hatinya bisa mau mengikuti dakwah Nabi SAW dengan kelembutannya. Masya Allah. Ya, maka itulah dakwah. Nah, dakwah dengan mau'izatul hasanah, kemudian dengan cara-cara yang lain. Dan kita adalah agen dakwah. Bagaimana cara kita supaya kita bisa membawa orang-orang yang belum ngaji, orang yang belum dapat hidayah, hidayah. Kita mendapatkan satu melalui diri kita dengan taufik dari Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada kita mendapatkan onta merah. Ya kan? Iya. Sebenarnya kata Rasulullah Ali ketika Ali adalah diberikan oleh Rasulullah bendera perang, itu perang Khaybar. Di ayat dia ketika Rasulullah wahidan khairun laka min humrun na'am. Engkau bisa berhidayah Ali. Dan kita itu semua. Satu orang saja lewat dirimu, hidayah lebih baik dari onta merah. Dan kita agen dakwah dengan apa yang kita mampu. Apa yang kita nggak mampu jangan kita sampaikan. Nanti kita nggak tahu ilmunya bahaya, ya kan? Ya, kita mampu saja kan? Ya. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah SWT adalah orang-orang yang akan menerima peringatan, menerima kritik nasihat dengan baik. Ya. Ini. Kemudian wa yatajannabu al-ashqa. Siapa yang akan menjauhi nasihat? Yatajannabu hadhihi dzikra wa la yantafi'u biha al-ashqa. Orang yang celaka siapa? Yaitu titik sa'adah siapa? Yaitu orang kafir. Fa'amal ladzi syaqu fa finnar, kata Allah. Maka siapa yang dia celaka adalah dia yang di neraka. Maka dia di neraka. Kalau fa'amal ladzi su'idu fa fil jannah. Tersebut terdapat ya. Dan orang-orang yang su'idu dia adalah orang yang bahagia. Ya, orang-orang yang menerima nasihat adalah orang-orang yang akan masuk surga. Fa'il jannah, maka dia di surga. Mudah-mudahan kita orang yang bahagia kelak insyaallah. Ya, Allah dia sekarang kubro. Orang neraka orang yang akan masuk api yang menyala-nyala yang besar. La yamutu fiha wa la yahya, tidak akan hidup dan tidak akan mati. Bagaimana akan hidup? Disiksa terus. Ya kan? Mati nggak bisa mati. Setelah kulitnya ini kosong diganti kulit yang lain. Kosong diganti kulit yang lain. Kosong diganti kulit yang lain. Ya. Abadan. Iya. Kalau orang muslim, orang kafir abadan. Atau orang munafik bidarkil aswar abadan. Muslim, munafik, kafir. Ya, abadan. Alam kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika telah dikosongkan jilid-jilid kulit-kulit mereka, maka kami ganti kulit yang baru. Terus gak ada matinya. Ya, hidup juga disiksa, mati pun tidak. Beda sama orang mukmin. Ada orang mukmin, dia punya dosa dan tidak diampuni oleh Allah dosanya, maka dia berhak mendapatkan siksa. Disiksa sampai gosong mati di neraka. Setelah gosong baru kemudian ada syafaat, dibawa ke Nahrul Hayat atau Nahrul Jannah, kata Rasulullah, sungai surga atau sungai kehidupan. Kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, dia gosong awalnya, tapi dia kemudian bisa tumbuh menjadi manusia seperti biji yang terkena air dengan derasnya.
maka dia hidup kembali dan masuk surga. Pengen begitu. Pengen langsung baik ya. Oh, maksudnya pengen disisa-disin. Alhamdulillah. Kita nggak pengen gitu ya kan? Kita pengen masuk surga tanpa disisa. Apa syaratnya? Wa ala Allahi wa ala Rabbi tawakkalun. Dan kepada Allah Rabb kita bertawakal. Maka di antara kenapa ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, atau ditambah dikali 70.000 lagi selesai dengan Ta'ala. Kenapa? Karena apa? Karena orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tawakalnya kepada Allah sangat besar. Urusannya diserahkan kepada Allah. Tidak urusannya diserahkan sama manusia. Beres. Anak kasih muka demikian, beres. Tidak bisa begitu. Allah tetap bertawakal. Ada urusan, ada program tahfidzul Quran untuk balita, untuk anak-anak lansia. Kita berusaha minta kepada Allah kemudahan. Jangan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan orang, tawakal kepada orang, kita akan Kecewa. tidak bahagia kalau ada kekurangan. Serahkan sama Allah, kita yang merencanakan, Allah yang selesai udah perkara. Lega hati kita, betul? Ya Allah, Allah mendaki ini udah selesai, urusan selesai. Husnudon ya. Itu husnudon kepada Allah terus. Ya, itu sangat penting sekali. Ada orang yang mukmin, karena orang mukmin sedikit imannya, walaupun sebesar biji zarah, dia berhak mendapatkan surga. Masalahnya, apa kita mau masuk neraka dulu? Kan kita nggak mau. Makanya sebenarnya tauhid yang kuat, tauhid yang kuat. Kalau nggak punya tauhid yang kuat, berat. Di antara tauhid tawakalnya kepada Allah. Saya urusan kepada Allah Subhanahu. Banyak urusan anak, urusan istri. Saya berangkat ngaji, saya Bismillah. Itu orang yang niatnya berjuang itu sebenarnya Bismillah, Bismillah. Ya kan? Bismillah. Maka mereka la yamutu fiha wala ini orang kafir, orang musyrik. Kalau orang mukmin ada kematian yang kedua. Setelah kematian di dunia, bagi mereka yang mendapatkan siksa neraka akan mati yang kedua, kosong. Kosong. Setelah itu baru kemudian ada syafaat dimasukkan ke nahrul hayat, nahrul jannah kata Rasulullah SAW. Saya dikumpulin di sini saja. Iya. Dikumpulin di sini. Itu kan nggak enak. Satu hari di neraka akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Dan jarak orang miskin sama orang kaya yang soleh-soleh semuanya masuk surga, orang miskin dulu. Jaraknya nisful yaum, setengah hari, 500 tahun di dunia. Orang marah bisik sampai si sugi-sugi manjingnya 500 tahun mandi. Ya mancing, insya Allah begitu. Makanya pengen pengen miskin lebih kaya. Oh gitu. Ya kayak lima surga. Suruh kan doanya, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Doanya Nabi SAW. Ini miskin. Itu sama orang sekarang pengennya ya Allah Pajero expander gitu ya. Itu ya. Selanjutnya kita bahas pada pertanyaannya. Setelah itu kita nanti mau angka kolor atau mau diskusi nilainya. Atau teruskin dulu sampai ayat berapa? Surat berapa? Anak selesai tuh. Anak selesai. Maksudnya? Anak selesai. Berarti setelah anak Selesai. itu kan dari belakang Anas Anas sampai anak selesai. Masya Allah.
Jadi ini masuk kalau dari belakang juz 29 itu dari belakang mau dari depan monggo. Iya. Nanti diusahakan. Ya. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan ada berkah dalam pertemuan kita ini dan diistiqomahkan oleh Allah dalam agama, dalam talabil ilmi, ya, dalam kebaikan-kebaikan yang lain, dan dimasukkan Allah surga dengan husnul khatimah. Amin. Akhirul da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.